Dan hadirin yang kami hormati, cara pembukaan ekspedisi musik kemarau Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 akan kami mulai sesaat lagi. Kamu undangan dimohon mengganti virtual background dan mengganti nama sesuai instruksi yang telah kami sampaikan via Zoom. Terima kasih. Saya belum lagi lagi. Dan teman-teman dari bidang klimatologi dan teknologi dan geofisika, Bapak Dr. Ada Sena Sotowawahan. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4 Makassar, Bapak Imam Rahman Wisnu MSI. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan, Bapak Ayi Sudrajat SPMSI. Para Kepala UPT di Provinsi Sulawesi Selatan, serta para tamu dan rekan media yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Linda, selaku pembawa acara pembukaan press release prediksi musim kemarau Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini Senin 1 April 2024 dalam acara press release prediksi musim kemarau Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Selanjutnya akan saya sampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan. 3. Sambutan Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. 4. Sambutan Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4 Makassar. Dan 5. Penutup. Demikian susunan acara pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan kepada Bapak Ayi Sudrajat SPMSI, kami persilahkan. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Klimatologi, yang kami hormati Bapak Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4, yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir pada acara press release musim kemarau di Sulawesi Selatan, yang kami hormati dan punya teman-teman dari Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dalam salam sejahtera buat kita semuanya. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan ini alhamdulillah pada bulan yang baik dan bulan yang suci bulan Ramadan ini kita bisa bertemu tatap muka walaupun dalam media juga dalam rangka press release perakiraan musim kemarau tahun 2024 di Sulawesi Selatan. Salam dan salam mari kita sama-sama panjatkan ke Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara press release
izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan kegiatan hari ini. Yang pertama, mungkin ini yang pertama, saya memperkenalkan diri, saya Isu Derajat, saya Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan, dan kebetulan saya baru mulai tugas di Sulawesi Selatan, dan tentunya ini merupakan kesempatan yang sangat berharga buat saya bisa menyapa seluruh stakeholder yang berada di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan acara hari ini nanti akan berlanjut ke acara sosialisasi koordinasi secara langsung tetap muka bisa ketemu dengan teman-teman stakeholder di seluruh Sulawesi Selatan. Sesuai dengan arahan pimpinan bahwa 3 minggu yang lalu kita sudah melakukan press release pimpinan BMKG di Jakarta atas arahan beliau bahwa kita di masing-masing daerah agar segera melakukan press release untuk mendetailkan informasi-informasi yang disampaikan secara nasional didetailkan lagi secara daerah. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diketahui bahwa BMKG itu terdiri dari M, K, dan G, ada meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dan salah satunya adalah kami selaku UPT Klimatologi yang mempunyai tugas melakukan pengamatan, pengolahan data, dan tentunya menyebarluaskan hasil olah kami dalam bentuk informasi. Nah, salah satu informasi yang kami produksi adalah perakiraan musim kemarau, musim hujan yang kita sebarluaskan di setiap musim itu setiap 6 bulan sekali. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya beberapa belakangan tahun terakhir ini mengalami kejadian-kejadian bencana iklim ekstrim yang tentunya tidak mungkin mengharapkan semuanya, tetapi memang itulah yang harus kita hadapi secara alamiah. Nah, dalam rangka mengantisipasi dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh terjadinya iklim ekstrim tersebut, tentunya kami selaku BMKG khusus di bidang klimatologi akan menyampaikan informasi-informasi terkait dengan apa yang akan terjadi atau prediksi terkait dengan perakiraan musim. Harapannya tentunya dengan adanya informasi yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman dalam melakukan antisipasi terhadap kejadian-kejadian iklim ekstrim tersebut. Saya mengucapkan terima kasih tentunya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian atas undangan kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa mencegah, meminimalkan dampak negatif yang disebabkan oleh adanya bencana iklim ekstrim. Tentunya saya selaku penanggung jawab mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan nanti pada saat pelaksanaan press release ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapat membantu teman-teman stakeholder dalam rangka melaksanakan seluruh kegiatan tanpa ada hambatan. Bila itu taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu klimatologi dan geofisika. Bapak saya langsung Bapak silakan. Yang terhormat Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim, yang terhormat
PLT Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, yang terhormat Kepala Balai Besar MKG, yang terhormat Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim, yang terhormat PLT Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, yang terhormat Kepala Balai Besar MKG Wilayah 4, yang terhormat Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan, serta yang saya hormati juga dan saya banggakan seluruh sivitas klimatologi di BMKG, serta semua tamu undangan yang hadir pada acara press release kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam keadaan sehat walafiat kita semua dapat menghadiri acara press release perakiraan musim kemarau tahun 2024 untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, di tengah musim hujan yang sekarang masih terjadi, BMKG khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan kali ini akan merilis informasi perakiraan musim kemarau. Dan informasi musim kemarau ini merupakan hal yang sangat penting, mengingat biasanya terjadi dampak-dampak yang kurang kita inginkan untuk berbagai macam sektor yang terdampak kepada iklim. Masih segar dalam ingatan kita, musim kemarau tahun lalu, tahun 2023 itu dibayangi juga oleh fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau di Indonesia itu lebih kering dari biasanya atau jauh di bawah normal. Demikian pula di Provinsi Sulawesi Selatan, yang menurut pengamatan dari BMKG, fenomena El Nino di Provinsi Sulawesi Selatan tahun lalu pada saat musim kemarau itu berdampak penurunan sebanyak 16% dari normalnya musim hujan atau kira-kira kurang lebih 500 mm. Tahun lalu BMKG juga mencatat di Provinsi Sulawesi Selatan El Nino menyebabkan mundurnya awal musim hujan tahun 2023 dan majunya awal musim kemarau tahun 2024 yang nanti akan kita hadapi bersama. Nah, tentunya hal tersebut akan berdampak di berbagai macam sektor, khususnya seperti sektor pertanian, sektor sumber daya air, kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita memerlukan informasi yang komprehensif terkait dengan musim kemarau, apakah itu awalnya maupun juga karakteristik hujannya, apakah itu di bawah normal, di atas normal, yang nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, di Sulawesi Selatan pola hujannya memiliki karakteristik yang beragam atau pola yang beragam, di mana di dalam kondisi normalnya di Sulawesi Selatan memiliki pola hujan yang terbagi menjadi 4 bagian, ada macam-macam, ada monsunal tipe 1, tipe 2, maupun juga ekuatorial tipe 4 dan juga lokal tipe 2. Misalkan ketika pesisir barat Sulawesi Selatan itu sedang mengalami musim hujan, sementara itu di pesisir timur Sulawesi Selatan sedang mengalami kondisi yang sebaliknya atau kondisi kering, di mana hal tersebut itu juga disebabkan oleh karakteristik geografis yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Sementara misalkan di bagian utaranya dari Sulawesi Selatan pada kondisi tersebut mengalami kondisi yang basah sepanjang tahun. Nah, lokalitas yang berbeda-beda di dalam satu provinsi tersebut
tentunya perlu diantisipasi dan juga disampaikan informasinya secara detail untuk semua stakeholder yang terkait, apakah itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dan juga stakeholder sektoral yang kemungkinan besar akan terdampak oleh kondisi musim kemarau yang akan datang. Dampak-dampak negatif yang perlu kita antisipasi misalkan seperti kekeringan yang bisa berdampak lebih lanjut kepada kegagalan panen, penurunan produksi pangan yang disebabkan oleh semuanya disebabkan oleh defisit hujan yang kita alami selama musim kemarau nanti. Nah, berdasarkan informasi di atas dan berdasarkan juga pelajaran dari iklim masa lalu maupun juga prediksi yang dilakukan melalui pemodelan yang dilakukan oleh BMKG, khususnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan ini oleh teman-teman di Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan, maka informasi yang akan disampaikan oleh BMKG ini sangat penting untuk dapat digunakan untuk meminimalkan dampak negatif maupun juga kita barangkali dapat memanfaatkan sisi positif, seperti misalkan jika ada daerah-daerah yang misalkan tambak garam biasanya akan mendapatkan dampak positif dari kondisi kering ini. Jadi dua sisi dari fenomena iklim ini harus dapat kita manfaatkan. Harapan kami tentunya Bapak Ibu semua dengan adanya press release perakhiran awal musim kemarau ini, mudah-mudahan dapat membantu semua pihak dalam mengantisipasi dampak negatif maupun juga manfaat positif yang barangkali dapat ditimbulkan oleh fenomena musim khususnya yang akan datang musim kemarau di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan atas nama Kedeputian Bidang Klimatologi di Jakarta Pusat. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu dan dukungan penggunaan informasi BMKG selama ini untuk kepentingan kesejahteraan bangsa maupun juga kemajuan kita bersama. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Balai Besar Teknologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4 Makassar, sekaligus membuka secara resmi acara press release prediksi musim kemarau wilayah Sulawesi Selatan tahun 2024. Kepada Bapak Irwan Selamat STMSI, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Deputi Klimatologi BMKG, Bapak Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim, Bapak PLT Kepala Pusat Informasi Iklim Terapan, Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan, stakeholder yang terkait dengan kegiatan iklim, yaitu Dinas Pertanian dan dinas-dinas lain, tanaman pangan yang hadir pada saat ini, dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat dalam rangka press release perakhiran musim kemarau Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Kita tahu bahwa informasi iklim menjadi sesuatu yang sangat vital dalam mengambil langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang akan digunakan oleh pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat dalam mengambil tindakan yang berkaitan dengan pangan dan kondisi sosial serta keadaan lain yang sangat diperhitungkan. Kita ingat bahwa tahun lalu kita pada awal tahun juga diberikan press release berkaitan dengan iklim El Nino, adanya El Nino.
Jadi pada tahun 2023 kita ingat semua bahwa pada saat kita mengeluarkan informasi El Nino, pemerintah provinsi waktu itu menanyakan kepada kami, dan pada saat itu kondisinya masih hujan lebat. Di sana sini masih terdapat hujan yang dalam kondisi ekstrim maupun longsor yang cukup menyibukkan tim dari BPBD Sulawesi Selatan. Waktu itu ketika kita menyampaikan hal ini, mereka menyampaikan, Pak, saat ini saja masih hujan lebat, kenapa BMKG mengeluarkan warning El Nino? Saya jawab waktu itu, betul Pak, kita memprediksi adanya El Nino, dan yang terjadi seperti yang kita lihat semua, bahwa musim kemarau di Makassar dan Sulawesi Selatan khususnya itu menjadi sangat kering, sehingga pada saat itu hujan baru ada di minggu ketiga bulan November, sehingga dari awal musim kemarau itu lebih kering dari biasanya, sehingga pertanian otomatis tidak bisa dijalankan karena tidak ada air hujan. Nah, saat itu antisipasi dilakukan oleh pemerintah daerah maupun instansi lain guna menindaklanjuti informasi El Nino itu. Nah, sekarang informasi itu menjadi sangat penting ketika pada bulan Desember tidak ada air, maka dilakukanlah kegiatan-kegiatan yang bisa mensupport masyarakat untuk ketersediaan air. Nah, saat ini dengan melihat kondisi tahun 2023 yang di awalnya dimulai dengan hujan yang sangat ekstrim, kemudian diakhiri dengan El Nino, 2024 ini mudah-mudahan prediksi yang diberikan oleh BMKG dalam hal ini Stasiun Klimatologi Sulsel bisa bermanfaat untuk kita semua. Di mana saya dapat info juga bahwa sampai dengan Oktober itu ada gejala La Nina lemah. Tapi ini kita nanti minta informasi dari rekan-rekan Staklim Sulsel, prediksinya seperti apa untuk tahun 2024 ini. Nah, dari saya cukup sekian, karena kita hanya merefresh bagaimana perakiraan musim ini menjadi sangat penting untuk kita semua, untuk kesejahteraan kita, untuk kita berikhtiar bagaimana kita bisa menghadapi musim ke depan. Ya, mungkin begitu dari saya. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, press release perakiraan musim kemarau Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irwan Selamat atas dan pembukaan yang telah diberikan. Demikian acara pembukaan press release prediksi musim kemarau wilayah Sulawesi Selatan tahun 2024. Kegiatan pemaparan press release akan dilanjutkan oleh Saudara Ikan selaku moderator. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam pembukaan pada hari ini. Saya selaku pembawa acara izin undur diri. Mohon maaf untuk kesalahan selama berlangsungnya acara. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai dari terjadi. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang hormat diikuti dengan klimatologi, Badan Teknologi Klimatologi dan Bapak Dr. Andres Sokhewatan. Yang kami hormati Kepala Balai Meteorologi dan Geofisika Badan Terima kasih.
Bapak Firman Selamat Distribusi, yang kami hormati Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan dan Selanjut SPSI, serta yang kami hormati rekan-rekan media dan para undangan yang terhormat dalam forum meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara press release prediksi musim kemarau tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan memandu jalannya diskusi kita. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja mendengarkan secara langsung penjelasan dari narasumber kami, yaitu Bapak Syamsul Bahri MSI, selaku Koordinator Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Syamsul, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Deputi Klimatologi BMKG Dr. Adasena Sopahaluakan, Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 4 Bapak Irwan Slamet, ST dan MSI, Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan Bapak Ayi Sudrajat MSI, Bapak Ibu Kepala UPT Wilayah Selatan yang hadir pada siang hari ini, serta Bapak Ibu stakeholder BMKG Wilayah Sulawesi Selatan dan teman-teman dari pers yang ada di wilayah Sulsel yang kami banggakan. Semoga pada siang hari ini kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan kesehatan hingga akhir Ramadan kelak. Oke. Terima kasih Ibu Moderator sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan perakiraan musim kemarau. Musim kemarau yang kami buat sudah dari bulan 2. Ini sudah mengolah data dari bulan 2 dan seharusnya bulan 3 kami press release, tetapi instruksi dari pusat bahwa harus pusat dulu yang press release, kemudian diturunkan ke daerah. Ini jalan. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kondisi dinamika atmosfer, mungkin ini singkat saja. Kemudian beberapa istilah yang kami gunakan di buletin atau perakiraan musim kemarau yang mungkin ini penting kami sampaikan kepada teman-teman, karena ada beberapa yang belum paham tentang istilah-istilah yang umum digunakan pada saat perakiraan musim kemarau 2024. Kemudian ada materi berikutnya, yaitu prediksi tentang perakiraan musim kemarau tahun 2024. Secara umum suhu muka laut di Indonesia itu masih kategori normal dan lebih hangat dibandingkan pada umumnya. Sehingga kalau kita lihat ada beberapa wilayah yang secara curah hujannya masih cukup tinggi.
di beberapa wilayah, ya khususnya mungkin daerah-daerah Luwu Utara, Luwu Raya lah, itu masih cukup banyak. Kemudian kita melihat pemutakhiran kondisi ENSO atau El Nino di wilayah Sulawesi Selatan. Pada saat ini bulan Maret atau akhir bulan Maret dan sampai April, kondisi ENSO kita itu atau El Nino dalam kategori sedang. Walaupun kategori sedang tidak terlalu memberikan dampak yang cukup besar karena kita memasuki bulan Januari, Februari itu memasuki puncak musim hujan. Artinya walaupun secara fenomena global itu ada El Nino, namun ada fenomena yang kita kenal dengan fenomena monsun. Nah, monsun inilah yang lebih dominan pada saat musim hujan. Sehingga ENSO kita ini dikalahkan oleh monsun. Itu berbeda dengan tahun lalu atau tahun 2003 pada bulan Juni, Juli, Agustus itu sangat kering pengaruhnya karena bersamaan dengan monsun kering. Berbeda dengan tahun 2004 sudah memasuki musim hujan. Kemudian sampai kapan sih ENSO ini? Sampai kapan sih El Nino ini? Dari prediksi BMKG, El Nino ini akan secara gradual atau bertahap beralih menuju netral dari bulan Mei, Juni, dan Juli. Jadi BMKG memprediksi bahwa kita akan netral El Nino-nya pada bulan Mei, Juni, Juli tahun 2024. Kemudian kami juga melihat pentingnya melihat suhu muka laut karena suhu muka laut ini memiliki peran menambah massa uap air yang otomatis akan menambah awan-awan hujan pada saat musim kemarau nanti. Itu dari mulai April, Mei, Juni itu umumnya masih hangat ya suhu muka laut di wilayah Indonesia ini, sehingga akan mempengaruhi penambahan curah hujan di musim kemarau kelak. Kemudian kita beralih ke istilah-istilah yang kita jumpai di dalam buku atau informasi prediksi musim kemarau. BMKG ketika membuat awal musim kemarau, kami biasanya menghitung dulu kapan curah hujan itu. Curah hujan dalam 10 hari, akumulasi 10 hari itu 50 mm. Ketika akumulasi curah hujan 50 mm itu terjadi dan diikuti oleh dasarian berikutnya. Dasarian ini biasanya kalau dasarian 1 misalnya April nih, dasarian 1 April artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 April. Nah, itu. Kemudian dasarian 2 itu dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Begitupun selanjutnya dasarian 3 dari tanggal 21 hingga akhir bulan. Nah, ketika curah hujan yang kami ukur itu sudah kurang dari 50 mm dan diikuti oleh 2 dasarian berikutnya, nah disitulah kami menetapkan bahwa sudah memasuki awal musim kemarau. Kemudian istilah yang akan sering kita dengar ada tentang sifat hujan. Sifat hujan ini dibuatkan berdasarkan perbandingan antara jumlah curah hujan selama rentan waktu yang ditentukan, yaitu periode tahun 91 sampai tahun 2020. Itu kita bandingkan dengan perakiraan atau prediksi curah hujan tahun 2024. Jadi kita bandingkan secara klimatologis tahun 2004 bagaimana sih curah hujannya dibandingkan dengan secara klimatologis atau dari tahun 91 sampai 2020. Nah, dari hasil itu jika curah hujannya itu tinggi
maka kami kategorikan dengan atas normal. Jikalau misalnya perbandingannya itu sama dengan normalnya, sama dengan kebiasaannya dari rata-ratanya, kami sebut dengan normal atau sama. Kemudian apabila muncul istilah bawah normal, artinya musim pada kemarau ke depan lebih rendah dibandingkan rata-ratanya atau kebiasaannya. Kemudian juga ada istilah puncak musim. Puncak musim yaitu periode di mana terdapat jumlah curah hujan paling rendah untuk akumulasi 3 dasarian berturut-turut. Jadi perbandingan awal musim ini dapat kita kategorikan 3 kategori, dia maju atau lebih awal dari kebiasaannya, dari normalnya, dari rata-ratanya. Kemudian sama atau sama dengan normalnya. Kemudian perbandingan awal musim mundur misalnya itu lebih lambat dari normalnya. Jadi ada 3 istilah perbandingan awal musim yang kita kenal, yaitu dia majukah musim kemarau kita, samakah dengan normalnya, atau mundur gitu. Nah itu istilah yang akan kita dapatkan, dan mungkin ini penting kami sampaikan kepada teman-teman stakeholder dan teman-teman pers yang agak asing dengan istilah-istilah baru, sehingga ini bisa meliterasi tentang informasi yang lebih jelas dan akurat. Nah, teman-teman juga akan familiar dengan ZOM. ZOM ini zona musim. Kami BMKG telah membagi atau membuat mengklasifikasikan bahwa pola hujan yang ada di Sulawesi Selatan ini sangat beragam. Dari hasil kajian kami, ada 24 zona musim. Artinya, zona musim ini di setiap wilayah berbeda-beda. Jadi daerah Luraya, terus Sulawesi Selatan bagian selatan, Sulawesi Selatan bagian timur, Sulawesi Selatan bagian barat, itu memiliki karakteristik masing-masing. Memiliki perbedaan pola curah hujan yang berbeda-beda. Sehingga kami membaginya menjadi 24 zone atau zona musim. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman pertanian membaginya lebih sederhana ya. Kalau di Sulsel itu dia hanya membaginya wilayah barat, wilayah selatan, dan wilayah timur. Cuma 3 pembagian. Padahal kalau dilihat dari curah hujan, Sulawesi Selatan itu sangat beragam pola curah hujannya. Kami sudah mengklasifikasikan menjadi 24 zona musim. Selanjutnya, prediksi musim kemarau 2024. Oke. Secara umum, di sini teman-teman bisa melihat ya. Pertama saya akan mengajarkan cara cepat membaca peta lah. Pertama kita melihat dulu judul peta, yaitu awal musim kemarau, zona musim di Sulawesi Selatan. Jadi ini peta awal musim kemarau. Kemudian lihat daerah Bapak Ibu, misalnya daerah Maros, pesisir timur nih. Pesisir timur itu pesisir barat, maaf, itu berwarna keabu-abuan. Ini lihat legendnya, legend ada di sebelah kanan. Ini ada di Mei. Nah, ini secara umum Sulawesi Selatan ini awal musim kemarau tercepatnya jatuh pada April 3. April 3 artinya dari dasarian 3 bulan April, yaitu tanggal 21 sampai 30 atau 31 tanggal. Dia mulai di situ. Kemudian berangsur-angsur di bulan April itu jatuh pada wilayah Jeneponto. Jadi wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan yang memasuki awal musim kemarau lebih awal.
Jadi musim kemarau kita tidak serentak sama ya, Bapak Ibu, tidak serentak sama, tetapi diawali di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan, yaitu wilayah Jeneponto pada keseluruhannya, kemudian sebagian wilayah Takalar. Kemudian akan diikuti oleh daerah pesisir barat, misalnya Makassar, Pangkep, Maros, Baru itu di bulan Mei, Dasarian 2. Dasarian 2. Kemudian akan diikuti lagi Mei Dasarian 3. Jadi pada bulan Mei ini pesisir barat yang dominan akan masuk musim kemarau. Kemudian untuk bulan Juni itu akan terjadi awal musim kemarau di wilayah pegunungan, Goa, Maros bagian misalnya Malawa, kemudian daerah Bone, pesisir timur itu sudah memasuki musim kemarau di bulan Juni. Dan umumnya wilayah Sulawesi Selatan ini kita akan memasuki musim kemarau di bulan Agustus, yaitu ada 7 zona musim. 7 zona musim akan memasuki musim kemarau di bulan Agustus. Nanti mungkin ketika ada pertanyaan atau lebih berkembang di diskusi, dan kami juga akan merinci per kecamatan. Jadi kami sudah buatkan per kabupaten. Jadi perakiraan musim kemarau per kabupaten itu dirinci lebih ke wilayah kecamatannya. Jadi nanti kami sharing ketika mungkin ada teman-teman yang request secara langsung bisa di grup. Nanti kami akan kasih dalam bentuk Word, jadi lebih spesifik ke kabupaten Bapak Ibu. Ini kami akan bahas Sulsel saja pada umumnya. Nggak mau jalan dia. Mohon maaf. Oke, kami lebih rinci di bulan April. Kami bacakan beberapa wilayah itu Bantaing bagian barat, Goa bagian selatan, dan seluruh Jeneponto. Untuk wilayah Juni, sebagian wilayah Sulsel, bagian utara, bagian tengah, dan timur. Untuk lebih rincinya, mohon maaf, saya screen. Share screen ini terputus. Kamu share screen? Muncul? Ya, mohon maaf, ada kendala teknis. Kami lanjutkan. Untuk lebih lanjut, materi ini akan kami berikan ke teman-teman. Nanti bisa dieksplor lebih jauh di materi ketika kami share materinya. Ya, loading please. Oh, gitu. Oke, terima kasih.
Kemudian mohon maaf ada kendala teknis. Mohon maaf. Kemudian kita akan bahas tentang perbandingan musim kemarau dibandingkan dengan rata-ratanya. Nah, jika dibandingkan dengan rata-ratanya atau normalnya, awal musim kemarau kita 2024 umumnya maju atau lebih awal dari rata-ratanya. Nah, ini untuk wilayah-wilayah non-monsunal. Nah, ini ada istilah baru lagi. Ada curah hujan monsun, ada curah hujan non-monsun. Nah, untuk wilayah-wilayah yang awal musim hujannya maju, yaitu daerah Luwu Raya, kemudian sebagian besar Bone. Kemudian yang perbandingan awal musim kemaraunya yang sama itu, yaitu adalah sebagian besar pesisir barat, kemudian bagian tengah Sulsel, serta pesisir timur. Kemudian ada sebesar 33% wilayah Sulsel ini mengalami perakiraan musim kemarau mundur, yaitu wilayah bagian timur laut dan tengah hingga selatan Sulsel. Mungkin nanti kami akan lebih rinci lagi per kabupaten sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana sih sifat? Kita akan kami akan memberikan informasi sifat. Apakah dia lebih musim kemarau depan ini dia lebih keringkah atau musim kemaraunya agak basah gitu ya. Jadi dari sini, dari peta ini kita bisa melihat bahwa untuk secara umum bahwa sifat hujan musim kemarau tahun 2004 ini diperkirakan umumnya normal, secara umum normal. Itu yang berwarna kuning. Jadi di utara itu musim kemarau yang normal, artinya seperti biasanya musim kemarau itu dia normal gitu ya. Kemudian untuk atas normal, nah ini yang atas normal, jadi musim kemaraunya lebih basah. Wilayah-wilayah yang warna hijau ini sebagian besar Sulawesi Selatan bagian selatan, kemudian Sulawesi Selatan bagian tengah, misalnya Bulukumba, Sinjai, Goa, Makassar, Maros, Pangkep Baru, dan beberapa wilayah di Pindrang, Tanah Toraja, serta Ndrekang. Nah, kemudian ada juga yang paling kami tekankan di sini adalah perakiraan musim kemarau yang sifat hujannya bawah normal. Jadi sudah sifatnya sudah musimnya kemarau, tapi dia curah hujannya lebih rendah dibandingkan rata-ratanya, yaitu yang berwarna coklat ini, yaitu sebagian wilayah Luwu Timur, bagian timur itu curah hujannya lebih rendah dibandingkan rata-ratanya, atau musim kemaraunya lebih rendah curah hujan pada saat musim kemarau nanti. Kemudian wilayah Pindrang bagian selatan, kemudian daerah Sokpeng. Jadi wilayah-wilayah itu yang perlu kita waspadai sebenarnya. Jadi wilayah-wilayah yang musim kemarau kemudian sifatnya bawah normal. Nah, itu yang kami tekankan untuk menjadi perhatian kepada teman-teman. Selanjutnya, kapan sih puncak musim kemarau itu terjadi? Kami sudah membuat peta bahwa puncak musim kemarau itu umumnya jatuh di bulan Agustus. Ada sekitar 79% wilayah Sulawesi Selatan itu jatuh pada bulan Agustus. Namun ada beberapa wilayah yang puncak musim kemarau ada di Juli, yaitu sebagian besar Pindrang, kemudian Pare-Pare bagian utara, serta Sidrap. Kemudian untuk wilayah bulan September, yaitu sebagian kecil wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan, misalnya bagian Bulukumba dan Sinjai. Puncak musim kemaraunya berbeda dengan pada umumnya. Dia terjadi pada bulan September. Pemaparannya
sudah selesai, tapi kami di sini menyimpulkan beberapa hal, beberapa poin penting untuk mengakhiri presentasi pada siang hari ini. Pertama, bahwa awal musim kemarau kita 2004 ini umumnya diprediksi pada bulan April, dimulai pada bulan April atau paling cepat bulan April, yang diwakili oleh 2 zona tadi, zona musim ya. Jadi wilayah Juniponto dan sebagian kecil Takalar. Kemudian diikuti bulan Mei, bulan Juni, dan Juli. Nah, nanti seperti yang kami janjikan bahwa akan ada lebih rinci lagi di per kecamatan. Jadi per kabupaten kami sudah susun, nanti kami sharing ke Bapak Ibu. Kemudian poin selanjutnya adalah dibandingkan dengan normalnya awal musim kemarau 2024 diprediksi maju. Itu khususnya wilayah Luhuraya, bagian daerah Bone, bagian pesisir timur. Kemudian sifat hujan periode musim kemarau di 2004 ini diprediksi umumnya ya bawah normal, walaupun ada beberapa juga normal. Kemudian ada 9 zona musim di atas normal. Jadi secara umum memang sifat hujan kita itu bawah normal, tapi ada beberapa yang di atas normal juga. Kemudian terakhir adalah puncak musim kemarau di 2004 ini umumnya diprediksi pada bulan Agustus 2024, yaitu sebanyak 19 zona musim. Adapun rekomendasi dari BMKG, kami menghimbau kepada teman-teman kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, atau stakeholder dan masyarakat untuk antisipasi terhadap kemungkinan dampak musim kemarau, terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau di bawah normal, yang warna coklat tadi ya, yang sudah sifat kemarau, sudah musim kemarau, namun sifatnya di bawah normal. Nah, ini yang lebih kita hati-hati aja, lebih kering biasanya dibandingkan kebiasaannya. Wilayah tersebut diprediksi dapat mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis seperti mungkin kebakaran atau kekurangan sumber air. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah tindakan antisipasi juga diperlukan pada wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau di atas normal. Jadi sifat musim kemaraunya di atas normal itu juga kita perlu antisipasi. Biasanya dia lebih basah dari kebiasaannya. Terutama berdampak pada tanaman pertanian dan ketika yang sensitif terhadap tanaman-tanaman yang sensitif terhadap curah hujan tinggi. Kemudian terakhir, pemerintah daerah dapat lebih optimal melakukan penyimpanan air pada akhir musim hujan ini. Jadi mumpung kita masih musim hujan, bijaklah dalam menggunakan air atau bahkan kita bisa menampung air dalam bentuk embung, mungkin di daerah-daerah ada embung untuk memenuhi danau, waduk, dan kolam retensi lainnya. Kemudian untuk masyarakat mungkin bisa melalui gerakan memanen air hujan, ya bisa dengan membuat di sekitar rumahnya mungkin biopori bagi masyarakat yang menggunakan sumur-sumur bor. Di sini juga kami melampirkan daerah nomor zone, daerahnya, ada nomor zone-nya, kemudian daerahnya, kemudian tipe zona musimnya. Jadi daerah ini bagaimana sih curah hujan atau tipe curah hujannya. Kemudian normal awal musim kemaraunya, misal normalnya artinya kebiasaannya musim kemarau itu di bulan Mei. Tapi untuk prediksi awal musim kemarau 2004 itu jatuh di antara Juni dan Juni 3. Jadi ini adalah rangkuman dari beberapa wilayah Bapak Ibu. Nanti akan kami lebih spesifikkan lagi per kabupaten. Nah, ini masih dalam bentuk Sulawesi Selatan ya. Bisa Bapak Ibu explore lebih jauh lagi ketika materinya kami bagikan di kolom chat nanti. Mungkin
Eh, itu saja dari kami, dari dapur data dan informasi. Saya Syamsul Bahari mewakili teman-teman data dan informasi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah mendengarkan kami dan menyimak bersama-sama. Kami harap semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat kesejahteraan kita semua. Saya akhiri, nanti mungkin kita akan eksplor lagi dengan diskusi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu tamu undangan bisa yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung raise hand di kolom Zoom ini atau bisa juga melalui kolom chat. Sementara ada dua pertanyaan ini Bapak Samsul. Yang pertama itu kenapa info cuaca di BMKG ada perbedaan dengan keadaan yang sebenarnya? Misalnya sidrap pagi hari cuacanya berawan, tapi ternyata hujan sedang. Mohon infonya. Kepada Bapak Samsul dipersilakan. Ya. Terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu. Dalam memprediksi cuaca itu istilahnya sangat ini ya Pak, sangat sporadis, sangat perubahannya sangat cepat, apalagi kondisi musim peralihan. Di musim peralihan itu kita tahu sendiri bahwa awan itu dia klaster-klaster ya, artinya terkumpul di beberapa wilayah dan dia bergeraknya itu sangat cepat. Sehingga ketika kita BMKG memprediksi misalnya di tempat Bapak Ibu itu berawan, ya tiba-tiba bisa saja dia sudah bergerak awan ini di wilayah lain. Sehingga dia menjadi cerah, atau misalnya dia ke bawah atau kemasukan awan-awan dari daerah lain masuk di wilayah Bapak yang awalnya kami prediksinya itu prediksinya misalnya dia cerah, kemudian tiba-tiba hujan ringan gitu. Jadi memang dinamika dalam prediksi cuaca itu lebih menantang sebenarnya Bapak Ibu, apalagi prediksi cuaca di musim pancaroba seperti bulan 3 dan bulan 4 nanti ini. Dia lebih menantang gitu. Jadi memang di situ dibutuhkan skill forecaster yang handal untuk khususnya wilayah-wilayah pancaroba. Berbeda kalau untuk prediksi pada saat musim kemarau dan musim hujan. Itu kemampuan prediksi kami biasanya lebih tinggi pada bulan-bulan tersebut dibandingkan musim-musim peralihan. Karena itu awan-awan itu sangat sporadis tumbuhnya, sangat sulit. Bahkan di luar negeri saja untuk wilayah tropis di Indonesia ini mereka jadikan laboratorium untuk mempelajari kondisi cuaca berbeda dengan wilayah mereka. Di daerah lintang tinggi itu lebih mudah memprediksi cuaca karena awannya itu lebih mudah untuk di track pergerakannya. Berbeda dengan wilayah tropis, khususnya wilayah-wilayah tropis itu wilayah yang Indonesia inilah pada umumnya. Dia awalnya itu tumbuh secara sporadis, tumbuh kemudian hilang, tumbuh hilang. Berbeda dengan lintang menengah, itu awalnya bergerak dari misalnya dari wilayah yang sangat luas, pergerakannya terpantau di satelit, namun sangat berbeda sekali di wilayah tropis. Mungkin itu tantangannya yang paling berat. Bahkan peneliti-peneliti lintang menengah atau ahli-ahli cuaca lintang menengah juga mengakui hal itu. Terima kasih. Mungkin Ibu bisa Bapak Ibu puas dengan jawaban kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari
Dari Fadiah dari Unhas ya. Izin bertanya terkait dengan musim kemarau ini, apakah ada dampak? Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa saat ini Maret sampai April, Mei itu kondisinya El Nino. El Nino itu biasa dampaknya ke curah hujannya berkurang wilayah Sulsel ya. Nah, kemudian La Ninanya kapan? Nah, prediksi kami La Nina itu akan terjadi di akhir-akhir tahun. Jadi bulan Oktober, November, Desember baru ada potensi terjadinya La Nina. Itu mempengaruhi penambahan curah hujan di wilayah Sulawesi Selatan. Tuh. Namun saat ini kondisi kita masih El Nino skala moderat atau sedang. Tapi El Nino kan biasa identik dengan kering ya. Kenapa? Karena saat ini kita memasuki musim hujan. Nah, musim hujan ini dipengaruhi oleh fenomena monsun. Fenomena monsun ini lebih kuat pengaruhnya dibandingkan El Nino ketika terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Jadi El Nino ini kalahlah pengaruhnya. Karena El Nino itu kan fenomena global. Dia sumbernya jauh dari Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Mungkin begitu jawaban yang bisa kami berikan, Bu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Wahyu dari pinjamers.com. Pertanyaannya adalah, bisa dijelaskan lagi lebih lanjut terkait kemarau di bawah normal, seperti apa dan jelaskan dampaknya. Oke. Kita tahu bahwa musim kemarau itu identik dengan pengurangan curah hujan. Ya, artinya pada saat itu umumnya curah hujan berkurang. Tapi ketika kita prediksi bahwa akan terjadi sifat musim hujannya di bawah normal, musim kemaraunya di bawah normal, artinya musim kemarau kita jika dibandingkan 30 tahun ke belakang itu dia lebih rendah. Artinya misalnya pada saat musim kemarau itu misalnya bulan Agustus kita musim kemarau nih. Biasanya Agustus ada hujan juga walaupun dikit, tapi karena sifatnya bawah normal, maka dia tidak ada hujan sama sekali. Atau misalnya hujannya 100 pada saat musim kemarau, akumulasinya dia hanya 50 mm hujannya. Jadi dia tidak melebihi di ambang atas gitu, dia di bawahnya. Jadi itu yang perlu kita waspadai karena wilayah-wilayah yang sudah musim kemarau, kemudian kami prediksinya sifatnya itu bawah normal, nah itu yang biasanya dampaknya lebih kering gitu. Baik itu dari temperaturnya maupun curah hujan juga akan lebih sedikit gitu, Mas Wahyu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Sinta dari Harian News. Apa ada potensi hujan di tanggal 10 bertepatan dengan sholat Idul Fitri atau tetap sepanjang itu kemarin tapi melihat kondisi awan yang tidak menentu? Oke. Kami sudah merilis perakiraan curah hujan tinggi dasarian, yaitu berlaku tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari peta tersebut atau informasi tersebut, wilayah-wilayah kita ada khususnya wilayah Makassar, Maros, Pangkep, baru bagian selatan itu kategori sedang kategori apa? Awas ya. Ada ini waspada, siaga artinya kemungkinan ada curah hujan pada range tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti. Jadi kami di stasiun klimatologi Sulsel ini dalam memprediksi paling lama itu dalam range 10 harian. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 kami prediksinya ada potensi curah hujan
tinggi di range tanggal segitu. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih. Selanjutnya jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung present aja. Kalau misalkan ada pertanyaan secara langsung, atau kalau misalkan tidak bisa lewat mikrofonnya bisa melalui kolom chat. Ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi dari BPBD Luwu Utara. Assalamualaikum, mohon izin Bapak, penjelasannya untuk Kabupaten Luwu Utara, apakah akan ada musim kemarau seperti tahun lalu? Dan tepatnya di bulan berapa, Pak? Karena biasanya Kabupaten Luwu Utara tidak ada musim kemarau. Mohon penjelasannya. Betul, Bapak. Di Luwu Utara, khususnya daerah Luwu Raya, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu itu di situ daerah hampir musim hujan sepanjang tahun. Musim hujan sepanjang tahun, walaupun musim hujan sepanjang tahun, tapi ada wilayah-wilayah yang ada bulan-bulan tertentu curah hujannya berkurang grafiknya, yaitu di bulan-bulan Juli, Juni, Agustus. Jadi walaupun daerah Bapak, daerah Luwu Utara itu musim hujan sepanjang tahun, tapi ada bulan-bulan tertentu yang curah hujannya berkurang. Namun, kalau dibandingkan dengan normalnya, wilayah Luwu Utara, musim kemaraunya itu atas normal. Artinya, walaupun musim kemarau terjadi di wilayah Bapak Ibu, tapi curah hujannya tinggi dibandingkan kebiasaannya. Begitu, Bapak. Mungkin nanti bisa kami explore, kami akan berikan informasi lebih lanjut. Nanti Ibu Bapak bisa chat langsung ke WA kami, nanti di-sharing ke WA Mariki namanya. Kami punya bot Mariki, ketika Bapak Ibu nanti chat di situ, kami akan memberikan sesuai dengan wilayah Bapak Ibu berada, kabupaten. Jadi kecamatan apa yang atas normal, bawah normal, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Naharudin di Kabupaten Kapeng tentang faktor apa yang biasa menyebabkan sehingga ramalan cuaca biasanya tidak tepat atau meleset. Dan apakah ada perubahan mendasar pola hujan di Sulsel? Dan kalau ada, itu apa? Untuk perubahan mendasar di Sulawesi Selatan, pada umumnya tidak signifikan berubah, hanya yang kami sudah klasifikasikan dari 24 zone tadi, Bapak Ibu, kami sudah mengupdate data terbaru sehingga kami menghasilkan 24 zona musim tadi. Jadi tidak terlalu signifikan perbedaan, hanya wilayah-wilayahnya saja yang berbeda-beda. Sedangkan faktor yang paling membuat perakiraan itu gagal adalah angin. Karena angin ini fluktuasi sekali. Kita tahu bahwa angin adalah salah satu faktor yang membawa massa uap air atau awan-awan hujan sehingga wilayah tersebut tidak bisa tepat. Saat ini BMKG untuk memprediksi angin itu masih skala dasarian atau bulanan. Sedangkan untuk harian juga kita sudah bisa prediksi, tapi kita tahu sendiri bahwa angin itu sangat fluktuasi sekali yang akan menggiring pergerakan awan. Nah, kemudian ditambah dengan wilayah topografi. Topografi misalnya wilayah Sopeng. Sopeng itu berada di antara
ada ini Pak, ada Sopeng itu ada wilayah agak apa namanya, agak lembah. Dia di antara sisi barat dan sisi timur, tengah-tengah. Dia curah hujannya ketika pada saat musim hujan di sisi barat, dia hanya mendapatkan sisa-sisa curah hujan dari sisi barat, misalnya pada musim Desember, Januari, Februari. Nah, kemudian pada musim hujan di sisi timur, wilayah Bone, misalnya pada bulan Juni, Juli, Agustus seharusnya hujannya banyak di Sopeng, karena terhalang oleh topografi yang ada di Bone, dia menerima juga curah hujan kurang. Jadi wilayah Sopeng ini secara umum dia curah hujannya lebih rendah dibandingkan wilayah-wilayah lain, karena pengaruh topografi. Yang paling penting dalam mengatur zona musim di Sulawesi Selatan adalah topografi. Kenapa ada 24 zona musim yang kami bentuk itu? Karena adanya karakteristik topografi yang berbeda-beda, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sharing tentang kegagalan prediksi pada umumnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang raise hand Mas ini. Ya, Ada yang mau bertanya secara langsung dari Bapak bidang penyuluhannya. Silakan Bapak dibuka mikrofonnya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari bidang penyuluhan Kabupaten Nrekang, Ibu, Bapak, selamat pagi. Halo? Bisa terdengar, Mohon Ibu? izin Bapak, suaranya kurang terdengar dengan jelas. Bisa terdengar, Ibu? Halo? Iya Pak, jelas Pak. Silakan dilanjutkan. Oh ya, kami dari bidang penyuluhan, Bu, dari Kabupaten Nrekang. Yang ingin kami tanyakan ini masalah pola hujan di Kabupaten Nrekang untuk ke depan ini. Karena kami ada target 950 hektar untuk pertanaman di bulan Maret sampai Juli, Bu. Jadi kami bisa diberikan gambaran pola hujan untuk Kabupaten Nrekang, karena rata-rata lokasi pertanaman padi kami di Kabupaten Nrekang adalah hampir 80% 90% itu tak ada hujan. Jadi untuk pertanaman kami butuh curah hujan agak besar, apakah sekitar kami dapat melakukan pertanaman di tada hujan ini ketika polanya itu 60% itu curah hujannya baik. Kami nanti akan tambahkan dengan 40% dari sumber air. Jadi untuk lahan kami, persawahan kami di Kabupaten Nrekang itu rata-rata menggunakan lahan tada hujan. Jadi bisa dikasih gambaran mengenai pola hujan untuk Kabupaten Nrekang ke depannya, Bu, sampai bulan Juli. Menurut apakah berpotensi untuk curah hujan yang tinggi untuk melakukan penanaman di bulan tersebut. Makasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi ini terkait informasi iklim di Kabupaten Nrekang ya Pak. Ya, Bu. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Oke, terima kasih Bapak Kepala Penyuluhan Kabupaten Nrekang. Materi yang kami sampaikan ini Bapak, Ibu, Bapak, ini masih secara umum. Nanti kami akan spesifikkan di Kabupaten Nrekang. Jadi nanti kita akan bagi-bagi lagi di wilayah kecamatan mana saja yang curah hujannya akan tinggi. Kemudian yang rendah, sifat hujannya bagaimana, apakah atas normal, bawah normal, dan lain sebagainya. Bapak bisa meninggalkan jejak di chatting, nanti kami hubungi secara langsung, kami akan kirimkan spesifik wilayah Bapak untuk wilayah Nrekang. Atau bisa nanti menghubungi nomor admin kami di Mariki. Sudah ada di kolom chat. Nanti mohon maaf dengan bisa Bapak Ibu bisa mengakses nomor itu. Setiap 10 hari kami akan berikan informasi Bapak. Jadi setiap 10 hari Bapak bisa mengakses informasi wilayah Nrekang.
Karena kalau untuk apa perakiraan itu musim dan cuaca dan lain itu harus sering-sering diupdate karena dia lebih dinamis. Namun untuk perakiraan musim kemarau ke depan lebih spesifiknya akan kami kirim ke Bapak. Jadi biar lebih fokus ke wilayah Kabupaten Ngerekan. Ya. Terima kasih banyak Pak sudah menghubungi kami. Bagaimana Bapak sudah jelas ya? Jadi nanti kami akan mengirimkan melalui chat WA ya Pak untuk informasi iklim. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Naharudin. Silakan kepada Bapak Naharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Naharudin. Bapak narasumber informasi, jadi kami koordinator penyuluh BP Kecamatan Maribawa Kabupaten Sopeng. Kami ingin menyampaikan bahwa di Kabupaten Sopeng ini ada kemunduran pola tanam ya, atau tanam petani. Diperkirakan petani di Sopeng menanam, masih ada yang tanam padi pada bulan Juni. Kalau ini seperti ini, apakah kira-kira di Sopeng ini curah hujan pada bulan-bulan Juli Agustus itu masih normal? Karena musim tanam ini masih ada beberapa petani di kecamatan ini masih muda bertanam padinya, sehingga ini diperkirakan panen pada bulan Mei, sehingga nanti mereka tanam kembali pada bulan Juni. Ini perlu barangkali kami pertanyakan kondisi curah hujan nanti apakah dalam bulan-bulan Juli Agustus itu masih bisa normal, gitu ya. Kemudian selanjutnya Pak ya, kami juga ingin menyampaikan bahwa di dalam satu wilayah kecamatan yang idealnya misalnya kira-kira berapa stasiun curah hujan yang idealnya, ya. Sehingga saya bisa memberikan data yang akurasinya betul-betul dipercaya. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Bapak yang pertama, bagaimana curah hujan ke depan untuk Kecamatan Marioriwawa ya Pak? Sopeng. Ya. Terus yang kedua, mengenai data curah hujan ya Pak? Ada berapa pos hujan yang ada di Sopeng gitu ya Pak? Iya. Baik, selanjutnya silakan Bapak Syamsul untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Pak Naharudin atas pertanyaannya. Nah, untuk wilayah Sopeng, Pak, kita awal musim kemarau itu jatuh di bulan Juli 1. Juli 1. Nah, di Juli 1. Artinya ketika kita menanam pada awal musim kemarau, kayaknya agak ini Pak ya, agak mengkhawatirkan juga karena kalau dia tak ada hujan, itu resikonya lebih besar sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada sumber air lain, mungkin Bapak penyuluh di sana lebih paham lah bagaimana mengingatkan para petani kita. Kemudian untuk sifatnya, nah wilayah Sopeng ini selain dia musim bulan Juli musim kemarau, sifat hujannya itu bawah normal Pak. Artinya musim kemaraunya lebih kering dibandingkan kebiasaannya untuk tahun 2024 ini. Nah, begitu Pak, itu informasi yang kami bisa berikan. Kemudian dibutuhkan berapa jaringan pos hujan sih untuk bisa mengcover? Tergantung Pak, tergantung dari topografi Bapak Ibu. Kalau topografinya rata-rata saja, misalnya datarannya datar gitu, nggak banyak sebenarnya. Tapi kalau daerah Sopeng ini kita tahu daerah pegunungan, jadi dia lebih kompleks, sehingga untuk bisa menyimpan butuhkan
banyak sebenarnya pos hujan. Karena biasanya kalau secara meteorologi, kalau dia tanahnya datar, itu mungkin sekitar 10 sampai 100 km itu bisa antara pos hujan satu ke pos hujan lain. Kalau dia datar dan dia pola musim hujannya sama atau zona musimnya sama. Tapi kalau topografi, biasa kan daerah lereng, kemudian daerah puncak itu berbeda zona musimnya. Jadi dibutuhkan pos hujan yang lebih rapat untuk bisa memprediksi lebih jelas, Bapak Ibu. Begitu Pak Naharudin. Ya. Bagaimana Bapak? Apakah sudah jelas? Mungkin kami akan berikan juga Pak Naharudin yang lebih spesifik ke kecamatan Bapak. Ya, Kami akan kirimkan. Tim kami sedang menyusun biar lebih mudah dipahami. Jadi per kabupaten kami akan berikan. Siap. Terima kasih Pak Naharudin pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Bisa disampaikan melalui kolom chat. Kita ada waktu nggak? Setengah 12 ya. Sampai setengah 2 menit lagi. Kalau nggak ada, Sesi tanya jawab akan kami tutup hingga jam setengah 12. jadi mereka ada shopping. Dapat pesanan. Iya Bapak Edward, nanti materinya akan kami bagi ya di akhir sesi Zoom. Baik, karena sudah menunjukkan pukul setengah 12, sebelum kita tutup akan ada sesi foto bersama dulu ya. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk menyalakan kameranya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian bisa membuka kameranya ya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Aduh, Bang, slide. Oke, slide selanjutnya lagi. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, saya akan menyampaikan rangkuman kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu hingga update Maret 2024 menunjukkan belum ada wilayah Sulawesi Selatan yang telah memasuki musim kemarau. Kemudian pantauan hari tanpa hujan berturut-turut update 31 Maret 2024 menunjukkan di sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan masih terjadi hujan sampai dengan updating.
El Nino diprediksi akan beralih secara perlahan ke fase netral pada bulan Mei, Juni, Juli 2024. Kemudian awal musim kemarau di Sulawesi Selatan diprediksi akan terjadi pada bulan April sampai dengan Juni di bagian selatan hingga tengah Sulawesi Selatan dan akan terjadi di bulan Juli sampai dengan Agustus 2024 di bagian timur dan utara Sulawesi Selatan serta di sebagian selatan Sulawesi Selatan. Kemudian dibandingkan dengan rata-rata normalnya, awal musim kemarau diperkirakan umumnya maju 1 hingga 3 dasarian. Sifat hujan selama musim kemarau tahun 2024 diperkirakan umumnya normal. Dan yang terakhir, puncak musim kemarau diperkirakan pada umumnya akan terjadi di bulan Agustus 2024. Pada saat puncak musim kemarau, di wilayah Indonesia perlu diwaspadai untuk daerah-daerah yang rentan terhadap bencana kekeringan ataupun kekurangan air bersih. Demikianlah rangkuman kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama acaranya berlangsung terdapat kesalahan atau kekurangan dari kami. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, takdir susul. Untuk penyampaiannya bagi Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk saya akan kembali untuk mengisi link absen yang ada di chat, dan materi akan kami bagikan setelah acara selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu para materi sekalian. Terima kasih untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang Mas Said. Pak Basri apa kabar? Mana Mas? Alhamdulillah. Gimana? Ada Pak Basri nih yang rekam. Nanti kalau singkat minta kopi. Siap, Bang. Ada kopi Enrekan ya? Betul, ayo nanti kalau ke NRK minta kopi Mas, pengen kopinya NRK. Oke, siap. Ditunggu kehadirannya Bang di rekan. Iya Pak, nanti ke Enrekan Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu secara langsung di masing-masing kabupaten ya. Insya Allah saya keliling. Selamat siang Pak Kabar. Selamat siang Pak Eko. Kuncen Maros nih ikut hadirnya. Sorry, hari ini Zoom-nya 2 saya Pak, jadi muter-muter sana sini. Terima kasih Pak Kabal. Yo Pak Yi.
Ada Pak Kadis Kabupaten Baru juga kayaknya, Pak Ahmad. Pak Ahmad diwakili kayaknya, Pak. Pak Ahmad. Tadi pagi nelpon dia, beliau. Ya udah, selamat semuanya. Apa kabar, Pak Ayi? Sukses untuk tim Maros, Sulsel. Iya, Salam sukses dari Pak. Bapak itu. Abel. Saya juga pamit dulu Pak Ayi. Ini ada ikuti Zoom satu lagi. Terima kasih. Salam teman-teman ya, Sulsel. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oh, ini ada Bu Erna juga ini ternyata. Oh, ada Ibu Karti dari Sopeng. Kalian. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Gimana Sopeng? Iya, balik sini ya Lebaran Pak. Insya Allah. Lumayan. Materinya ada nggak ya tadi Pak? Belum saya download ini. Minta aja langsung ke Mbak itu. Belum ada nih. Baik. Dikasih Buat Pak ya. semuanya. Oh ini ada filenya nih. Makasih. Selamat siang Sulawesi Selatan. Terima kasih Mas Eko. Halo. Dapat rilisnya dari Share ya materinya. sudah ada Pak di ini press rilisnya. Silakan Bapak Ibu yang materinya di-download. Apabila ada hal-hal yang nanti pada saat membaca ada kurang pas atau kurang berkenan atau ada kekurang pahaman, mohon segera menghubungi tim kami untuk dikonfirmasi. Terima kasih. Siap Pak, terima kasih.